Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kesini 15 menit, nanti ke kiri 15 menit, nanti ke ibu-ibu, ama-ama, bundokan doang 5 baleh minit. Sesudah itu ke kanan 15 menit, 5 baleh, 5 baleh, 5 baleh, 5 baleh sejam. Setuju? Jadi salamu ambo ceramah madok kaisiko, jangan diimbau-imbau. Janji? Oke. Tirulah Ustadz ini, S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Kata Pak Bupati, ambo pagang talingong. Kok lapeh lo beko. Tarasonya naik kate. Niat beliau supaya memotivasi anak muda supaya sekolah. Cuman bahasanya lembut. Bahasa Bupati itu santun. Kalau beliau tidak santun, kasar, pasti bahasanya gini. Tirulah Ustadz Somad, walaupun sudah mau mati tetap sekolah. Itu suananya dan ingin disampaikannya supaya masyarakat pesisir selatan Painan menuntut ilmu. Masyarakat bumi Minangkabau, masyarakat yang menuntut ilmunya tak tanggung-tanggung ke Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai ke Makkah. Amin. Tadi yang bocah lihat peta. Pesisir selatan, atas Padang, kanan Riau, bawah Jambi, bawah Bengkulu, kiri Lawi. Aceh Padang, kanan Riau, bawah Jambi, bawah Bengkulu. Mana lautnya Pak? Itu laut Pak. Masya Allah, tabarakallah. Carocok Painan. Ada dulu orang duduk dia teh. Hai guys. Bangga enggak awak anak-anak muda mengaji? Bangga enggak? Anak muda mengaji itu membuat ambo semangat malam itu. Anak muda mengaji. Takbir. Itu naik kateh itu kan anak muda. Nantua enggak kan taluknya kateh. Insyaallah tabarakallah. Apakah anak muda pesisir selatan Painan ada yang pakai narkoba? Di siko mana lu ada? Yang mengaji. Mudah-mudahan kita doakan yang sudah mulai pakai tepung terigu nih taubat nasuha. Apalagi kurangnya coba. Sudah dibangunkan masjid terapung. Sudah. Peletakan batu patamonyo ala. Dalam proses Pak Ustadz. Saya tahu masyarakat ragu menjawab. Sudah dibangunkan masjid terapung. Sudah. Alun lagi sih. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang pergi umroh kecewa karena di Jeddah tidak dibolehkan lagi sholat di masjid terapung. Hai masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian sedih tak bisa sholat di masjid terapung di Jeddah, datang ke pantai Carocok Painan. Lah, Dinas Kesehatan potong video, upload ke Instagram. Subscribe, like and share. Bukan susah buat iklan itu, betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini nikmat terbesar pesisir selatan. Bupatinya cinta pada ajaran agama Islam, didirikan masjid. Mendirikan masjid di tanah biasa, mendirikan masjid di atas tanah biasa, mendirikan masjid di atas laut. Luar biasa. Masjid terapung. Ambo penasaran bana, isu ambo caliak baawan tuak terapung. Rupanya dicor juga ke bawah. Dicornya ke bawah, tapi membuat masjid terapung ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lain akan hilang, jabatan akan melayang, harta akan terbang, tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Sampai hari kiamat masjid terapung tetap ada anak pesisir selatan yang sholat berjamaah di sana. Hai bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat dimanapun berada, kalau kalian mau kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, sebelum kalian turun dari jabatan, buat masjid walaupun 100. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Pak Bupati sudah membangun istana di surga. Masyarakatnya ikut juga, karena itu duit APBD. Bangga tak kita duit APBD rakyat masyarakat, bagi yang punya kekuasaan, jabatan, tanda tangan masih laku, dipakai bangun masjid. Bangga apa tak bangga? Bayangkan kalau dibangunkannya ke tempat maksiat, masuk ke dalam goyang kepala, mabuk, sakau. Masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya cantik, di tepi sungai. Enggak sungai, laut. Itu semangit bana hilang loh bahana. Tapi ternyata apa yang terjadi, masjid kosong. Wa masajiduhum amirah, ciri akhir zaman, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya cantik. Wa hiya kharabum minal huda, tapi jamaahnya tak ada. Mau punya masjid jamaahnya tak ada? Masuk kita ke masjid, sholat zuhur, azan tak ada. Jamaah pun mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak bertanya, Pak, azan apa tuh? Azan zuhur. Oh, kami sangka di sini Jumat aja. Tapi itu tidak akan terjadi di Painan pesisir selatan. Kenapa? Karena akan dibuka pondok pesantren menerima 1000 santri gratis di pesisir selatan. Tanahnya sudah ada 10 hektar dan ada pula pemberian hibah dari seorang tokoh Datuk, lupa lo namanya. Sebentar. Itulah makanya kalau jadi penceramah itu waktu masih muda, kalau lah tua apa ya? Almarhum Haji Is Anwar Datua Rajo Perak mewakafkan tanahnya 23 hektar, minta bangunkan pondok pesantren ke Pak Bupati. Awak doakan supaya Pemda, DPR, kalau ada DPRD nanti tidak setuju, mudah-mudahan capeknya mati. Tidak boleh doakan anda elok supaya nyo dapat hidayah. Kau capek mana? Amin. Amin. Kalau nyo bana mati malam kau, ambon kan naik. 23 hektar untuk almarhum Haji Is Anwar Datuk Rajo Perak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
dhalin. Amin. Lapang kubur almarhum, terang benderang di alam barzah. Kaya, bangsawan, datuk, terhormat, meninggalkan tanah 23 hektar dibangun untuk pondok pesantren, maka insya Allah tidak akan ada anak di Painan ini yang tidak akan bisa baca Quran. Takbir. Tapi dengan syarat masukkan anak ke pondok pesantren. Jangan nanti pesantren udah dibuka, datang Abdul Somad, mana santri? Ada 2 iko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasul-rasul Nabi dulu 5 balai ini. Mau mancing-mancing saya. Kalau orang nan suko mendengar ceramah, itu responnya. Rasa-rasanya sudah habis. Boom! Tapi kalau ditampek nan tidak suko ceramah, rasa-rasanya udah habis. Memang lalamuk. Masya Allah, tabarakallah. Biasa ambo ceramah kadang kameranya di bawah sih. Di siko 2 drone. Ye 2. Tah di malu disewa orang kok. Hebat enggak Kabupaten Pesisir Selatan kok. Hebat, 2 drone. Drone kok isinya kamera. Kamera dari Aceh. Coba iduikan dulu senter-senter HP supaya rancak diambilnya gambar dari bawah. Lah ya do pakai HP. Oh. Pilot drone dah. Tadi awak ceramahnya dah ke. Oh, ingin menyusun strategi dari Aceh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam. Salawatullah alaika. Lah, nanti muka kau ndak lu aduh, rupanya mak-mak. Biasa. Almarhumah sama ambo sama macam mama pakai HP. Nya ndak lo tahu ada senter situ. HP-nya ada cuma ndak tahu. Ndak ama biasa. Untuk ama-ama awak nanlah meninggal dunia, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sehat? Masih semangat? Masya Allah, dari suaranya ambulan dan cameh. Pak Bupati sayang kepada Bapak. Betul? Tahu Bapak beliau sayang pada Bapak? Dari mana? Tadi begitu saya sampai dari Padang, langsung diajak ke Tanah Lapang. Ayo ke Tanah Lapang, karena jamaah sudah menunggu. Langsung kayak siko. Ikulan makan kok. Diajak makan, ambo indah amuh. Ambo pun lebih sayang juga ke jamaah. Mudah-mudahan sayang dan cinta kita ini membuat kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau sayang kepada anak tetangga, larang dia jangan sampai pakai narkoba. Kalau sayang kepada anak-anak bangsa, larang dia jangan sampai berbuat maksiat dan dosa. Siap? Buka HP, lihat nomor, cari, putuskan pacar. Siap? Nan nyabi siap nan laba bini sadonya. Nan ambo sabi ko anak-anak muda nan pacaran-pacaran. Anak akhirnya ambo tahunya ambil foto jadi ambo gitu sementara. Soalnya banyak lah di-share di internet. Ambo sedang ngambil foto pose awak sedang tak rancak. Insya Allah anak-anak muda Painan
anak muda yang badannya sehat. Kenapa sehat? Karena anak muda yang sehat itu adalah anak muda yang rajin olahraga. Dan olahraga yang paling bagus adalah olahraga renang. Di tempat lain berenang payah, mahal. Karena menyewa kolam renang mahal. Di Painan. Buka baju, buka celana. Umroh gratis. Iko ke Makkah kok. Ambola calik di peta. Rupanya Painan itu kalau anyui langsung ke Jeddah. Cobalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangalah jamaah di sebelah sikon ndak ada nama caliak kambuh. Rupanya kalaya. Hebat luar biasa. Jangan cemas, jangan takut, jangan sedih, jangan pingsan. Yang berdiri jangan berkunang-kunang. Ambulan sudah siap. Luar biasa. Iko gedung aku. Ambo kini kau masih kalau bahasa awaknya confused semua. Masih bingung di mana kau sebenarnya kini. Siko lawi. Siko ada pula kantor-kantor. Ini pantai sebetulnya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah sekali tablik akbar malam, nanti kita buat tablik akbar siang. Peresmian Masjid Terapung. Tapi awak doakan supaya Mas Haji iko capek selesai. Ya Allah, kami ingin Painan pesisir selatan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Senang punya pantai yang bagus. Senang punya negeri di tepi laut. Senang punya negeri nampak matahari tenggelam dan terbit. Narkoba masuk dari pantai. Maka kalau tidak kuat-kuat iman, na'udzubillah, anak muda kita yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 2020 kelas 1 SMP, 2030 akan menjadi anggota legislatif DPR, DPRD, akan menjadi pegawai Pemprov, Pemko, Pemda. Sakau. Masuk dia kantor pagi, hai guys. Mau? Ya Allah, jaga Painan, jaga pesisir selatan dari narkoba ya Allah. Malam ini kami bermunajat ya Allah. Kami bermohon ya Allah, jauhkan Painan dari narkoba ya Allah. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku ceramahkan ya Allah. Kalau ada yang tersinggung karena anaknya, keluarganya, menantunya, biarlah mati di situ ya Allah. Jangan. Doakan yang baik-baik. Berikan dia hidayah, lembutkan hatinya. Pak Ustadz, anak saya kena narkoba Pak Ustadz. Astagfirullah. Sudah lama Pak, hampir 2 tahun. Kenapa bisa begitu? Saya malu Pak Ustadz. Tolong kasih doanya Pak Ustadz. Sampai sekarang saya belum pernah dapat doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Tapi kalau mau apa? Mau catat nih doanya. Akhirnya saya buka lah nomor HP saya. Catat ya. Bisa catat. Catat ya. Ini doa supaya jauh dari narkoba. Udah? 0813 11 44 2193. 0813 11 44 2193. Sekali lagi 0813 11 44 2193. Nomor kawan saya di BNN. Badan Narkotika Nasional. Jadi nanti anak saya ditangkap Pak Ustadz. Iya, malulah saya Pak Ustadz. Pilih mana? Sakau, malu, mati atau ditangkap? Tangkap aja lah Pak Ustadz. Tangkap, direhabilitasi, disekolahkan. Nanti kalau tetangga nanya gimana Pak Ustadz, anak bapak di mana? Sedang sekolah. Kemarin udah selesai S1, S2. Jurusan apa? Narkoba. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang sudah kena sehat, amin.
Yang udah hampir sehat, sehat total, amin. Yang kau selama ini malu bermasyarakat, sehat dan dia tidak lagi punya halangan. Sekolahnya berhasil, berprestasi, kerja kantor, bisnismen, entrepreneur. Dia ikut membangun Kabupaten Pesisir Selatan. Takbir. Lah, habis 15 menit. Tidak mungkin jam saya menipu. Kalau sampai saya ingkar janji, maka yang di depan ini senang, tapi yang belakang ini mendoakan. Kalau sampai sebanyak iku orang mendoakan ambo mati tagak ambo malam kau. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu dengar ceramah biasa, bapak-bapak dengar ceramah biasa, tapi anak kecil dengar ceramah, masya Allah, oh cameh doanya. Ibu dari mana? Masya Allah. Kuat-kuat sedikit, biar didengar wartawan. Dari Rumah Tahfiz Al-Quran Habibah Tapan dan alhamdulillah diberikan umroh oleh Bapak Bupati, Bapak Hendra Joni. Masya Allah. Padahal Pak Bupati tak ada cerita ke saya tadi. Ibu udah lama disuruh berdiri di sini. Tadi dari rumah Bapak, deh Pak. Jadi jangan nanti ditulis berita ini pencitraan karena mau musim kampanye. Ini kebetulan. Saya disetting ceramah, disetting pula. Saya ceramah di mana-mana menghadap jamaah depan. Allah menggerakkan hati mau ke kiri. Apa gerangan? Rupanya mau menunjukkan Allah memperlihatkan keutamaan orang yang sekolah tahfiz Al-Quran. Al-Mahiru bil Quran. Orang mati, mahir baca Quran, hafal Quran. Nanti di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, bangkit bersama para malaikat. Mau bangkit bersama para malaikat? Jangan sampai kita bangkit di akhirat tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut juga masuk surga insyaallah. Tapi lagunya dirubahnya jadi lagu-lagu religi, lagu-lagu agama, lagu-lagu yang mengingatkan pada mati, lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Itu truk siapa yang kalian naik ya anak-anak muda? Genset. Awas kontak listrik. Mudah-mudahan selamat anak-anak muda kita, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak muda sebanyak ini begitu ramai hadir malam ini. Mudah-mudahan mereka ini semuanya menjadi para pejuang-pejuang Al-Quran. Sudah berapa juz hafalannya? 5 Pak Ustaz. 5 juz? Enggak, hafalan 5, Iqra 5. Tidak ada salahnya memulai dari bataba, batata, batasa, basaba. Maukah Bapak Ibu memasukkan anak ke sekolah tahfiz Al-Quran gratis? Kita doakan supaya tanah yang sudah diwakafkan tadi, yang 10 hektar, yang 23 hektar, supaya tegak pesantren tahfiz Quran gratis. Anak yatim, fakir miskin, supaya dibiayai APBD, zakat, wakaf, infak, sedekah. Itulah yang akan kekal abadi, betul? Ini yang seramai ini nanti selesai ceramah pulang hilang. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa itu? Itulah anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau sudah disebut Minangkabau, Minangkabau adalah Islam, Minangkabau adalah Islam. Satu hembusan nafasnya, petatah petitihnya, adat basandi, syarak basandi, kitabullah. Minangkabau adalah Islam. Kalau ada Minangkabau yang tak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Siap menjaga Minangkabau, siap menjaga Islam, siap menjaga NKRI, siap menjadikan Painan Pesisir Selatan tetap menjadi negeri baldatun, taibatun, warabun ghafur. Takbir. Assalamu angke tangan ambu, ini angke jus itu.
Itu hebatnya pesisir selatan. Gadang-gadang TV di situ ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya tanah yang 10 hektar, yang 23 hektar akan didirikan pondok pesantren, tahfiz Quran, 2 lantai, boarding school, ada asrama, makan gratis. Itulah yang akan menjadikan rahmat turun ke negeri pesisir selatan. Hai orang-orang kaya, hai orang yang banyak duit, hai para panggale, bisnismen, duit kalian banyak, mati kalian, rumah yang besar tinggal dibagi-bagikan anak menantu, betul? Mobil mewah habis dijual, tapi ada yang kekal abadi. Apa yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah tanah wakaf, masjid terapung, apa lagi? Ameh. Ama-ama aku banyak amehnya. Habis semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saudaraku yang berdagang, yang bisnis nan manggaleh, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Apa yang mereka cari berjualan ini? Apa yang mereka cari jualan-jualan ini? Semuanya mencari duit, betul. Tapi duit yang dicari hilang. Hidup ini memang aneh. Hidup cari duit, duit didapat, duit tak bisa dimakan. Manusia ini aneh. Si Anu kemana? Cari makan. Sudah dapat makan, tak bisa dimakan. Mau makan kepiting, kolesterol. Makan durian, diabetes meletus. Mau cari makan, tapi tak bisa dimakan. Wahai pedagang-pedagang, buka tokomu, berkah bisnismu. Mudah-mudahan yang jualan-jualan ini, yang jualan-jualan ini, yang jualan-jualan ini lancar semua barang dagangannya. Kenapa lancar barang dagangannya? Karena mereka berdoa kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nampak barang dagangan kawan sebelah lebih laku, lebih laris, marah. Akhirnya pergi ke dukun. Watang kata dukun, ambil air memandikan orang mati. Maka ambil air mandikan orang mati, disiramkan ke tokonya. Maka semua orang yang lewat di tokonya tak pernah melihat tokonya buka, macam menengok kuburan. Lewat di situ, assalamualaikum ya ahlal kubur. Gara-gara siapa? Minta kepada setan. Anak muda menggoda perempuan. Hai dek, godain kita dong. Nikah sama Uda ya. Diam kau kucing kurap. Tuih. Dendam, marah, tersinggung, sakit hati. Ambil air ludahnya, bawa ke dukun. Datang dukun, baca mantra. Kak kang telingo basi kita kancing itu kucing. Yang berdukun-dukun berhenti. Hai dukun-dukun IDDI, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia, bertobatlah kalian dukun segala dukun. Ustaz tak takut nanti kalau dukun ini menyantet Ustaz Somad. Kalau disantetnya saya mati, maka saya mati syahid. Tapi kalau dukun mati jadi hantu. Hai dukun, bertobatlah kalian dukun-dukun. Ustaz nunjuk dukun. Enggak, saya nunjuk kamera. Kebetulan dukunnya streaming. Ditonton. Ambo santet doang baru tahu gitu. Santet lah, santet. Takbir. Galaknya.
Kalau mati Abdul Somad, inilah yang akan menggantikan Abdul Somad. Banyak orang katakan, Ustadz nanti kalau Ustadz mati gimana? Ya dimandikanlah. Pasang kain kapan, sholatkan, jangan kalian hanyutkan ke sungai. Kuburkan, doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Betul? Mati jangan takut, betul? Mati jangan takut, betul? Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini, mati jangan takut. Pulang dari sini tak ada yang takut mati, ngebut semua. Tangkap sama Pak Polisi. Kenapa kau ngebut? Mati jangan takut Pak Polisi. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan adalah kita mati bawa apa? Betul? Bupati kalau mati ada yang bawa jabatan? Tasabui lo bupati. Mohon maaf Pak Bupati. Tadi yang ingin Abu Sabi tadi Pak Kades sebenarnya. Oke, ulang balik ya. Kades kalau mati tidak akan membawa stempel dan jabatan, betul? Nah, tolong nanti diupload yang itu saya, nan bupati itu. Polisi kalau mati, pernah menengok polisi meninggal dunia dipakaikan pakaian polisi, pernah? Tinggal jabatan, tinggal seragam, peci kesayangan, tinggal sorban kesayangan, batik dari Painan. Tinggal tertulis kasih bupati. Tinggal yang kekal abadi mana? Masjid terapung kekal abadi. Amin. Tanah wakaf kekal abadi. Amin. Pondok pesantren kekal abadi. Amin. Jadikan jabatan kekuasaan untuk sebagai amal ibadah. Amin. Abdul Somad ceramah ke Padang. Dari Padang ke Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Pekanbaru, melewati Padang Panjang. Setiap lewat Padang Panjang di stop sama polisi. Prit! Jangan lewat. Ada apa Pak Polisi? Makan sate mak syukur dulu. Pekanbaru Padang, Pekanbaru Padang. Asal lewat Padang Panjang, prit! Jangan lewat. Kemana? Makan sate mak syukur dulu. Tapi sekarang tak ada lagi yang ngajak. Saya heran, kemanalah polisi yang nyetop kemarin? Rupanya pindah ke Painan. Ini polisi-polisi yang begini ini perlu dibudidayakan. Ini spesies ini udah hampir-hampir punah ini. Kita doakan umurnya panjang. Biasanya kalau polisi dipindahkan, masyarakat bersyukur, syukur, mampus. Tapi yang satu ini aneh, begitu dia pindah, menangis satu anak menangis, di syuting kamera, viral, sampai masuk acara TV, abu-abu atau apa itu? Saya waktu nonton dia di internet rekaman, ini perasaan kenal saya ini. Ini dulu saya takutnya, saya khawatir waktu itu dia nanti lebih viral dari saya. Itu yang saya cemaskan. Eko lo cameh lo, Eko banyak lo followernya dari awal. Menangis anak itu. Kenapa? Rupanya selama ini barang dagangannya, jualannya, apa nanti jualnya? Salah lawak apa? Hah? Onde-onde. Rupanya barang dagangannya sudah petang tak laku, dibelinya habis. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memperbanyak polisi-polisi seperti ini. Tapi namanya enggak ada mau sawi, enggak ada. Beko awak sawi di apa pulau kan? Saudara yang dimuliakan Allah, kira-kira bertuah tak negeri pesisir selatan nih? Negeri pesisir selatan adalah tanah yang bertuah. Pemimpinnya cinta masjid, pemimpinnya cinta Islamic Center, pemimpinnya cinta pesantren. Orang kayanya suka berwakaf, polisinya pula cinta kepada orang-orang susah. Anak-anaknya pula selamat dari narkoba. Dan selamat jonan ya indah. Ya habis. Masya Allah, tabarakallah. Ambo rasanya kau pertama kali ke Painan kan? Tapi rasanya lah selalu ambo ke siko. Oh, ada lampu rupanya. Di siko rasa berceramah ke hantu.
Mohon maaf. Kalam. Di situ tadi waktu ambo ceramah, nggak bisa wak bedakan nama orang nama batu. Dan sistem kalau tapi dia awak ingin menyenangkan hati orang. Sini sabar, nanti sabar. Kalian sabar, kalian tunggu saya ceramah 15 menit. Kalau tak sabar kalian nyelam-nyelam aja dulu. Nanti. Sabar. Jangan diimbau-imbau ambo. Kalau diimbau-imbau hilang ini bahan ceramah ambo. Amak sehat. Di sekolah nanda ada senter tadi. Barulah ambo tahu rupanya amak-amak lah tua. Amak-amak nan lah tua nan keriput iko tangannya nan kalua urek-urek. Iko lah nan lebih dulu masuk surga dari awak. Amak iko lah nan mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Painan orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Iko ambo seri. Masih mak, masih. Ditampek lain sampai bulan saya lah. Sampai bulan kedua, sampai bulan kedua. Mak, amak jangan basa di hati. Amak meninggal, tapi amal indah akan putih mak. Kami anak-anak amak tetap akan membacakan Yasin tiap-tiap malam. Kami nak membaca mak. Bukan seperti anak orang lain di tempat lain. Indahnya membaca. Malam Jumaat diambilnya HP, diduitkannya MP3. Ada ngasih lah mak. Indahnya lah membaca. Amak jangan bersedih hati. Amak menyusukan anak amak 2 tahun lamanya. Iya mak. Iya mana orang Painan kau nyusukan anak 2 tahun. Di tempat lain indah. Di tempat lain kambiang. 9 bulan 10 hari amak kanduang. Maka disabuitnya bundo kanduang. Diinyo nama mengandung. Kini amak-amak indah ada nama mengandung lagi. Amak-amak kini mengandung kolesterol. Mudah-mudahan amak-amak sehat. Amak-amak murah rezeki. Amak-amak panjang umur. Amak-amak hebat luar biasa mak. Surga di bawah telapak kaki amak. Ambola panik mencari hadis surga di bawah telapak kaki Ustaz. Indak basuo sampai gini. Di Mesir ambo cari indak ada. Di Maroko indak juga ada. Di Sudan indak juga ada. Surga di bawah tapak kaki amak. Luar biasa mak. Makanya kini banyak laki-laki ingin jadi amak-amak. Kemana gitu. Masya Allah. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, budo kanduang, nan gadang indak disambut gala, nan ketek indak diimbau namo, insya Allah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hah, kalam balik. Ini balik. Oh, rupanya kalau awak membelakang matinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau emakmu masih hidup, pulang dari siko, bahagiakan dia. Cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Bukan basa-basi. Anak-anak muda nan hadir malam iko, pulang dari siko, ciumkan yang amak, salami tangan amak. Boleh jadi pagi inyo ado tapi nyawonyo ndak lagi ado di badan. Siap? Siap? Kalau inyo udah ndak ado gunung awak lagi di dunia, betul? Bangga engkau membawa ijazah, tapi dia tak lagi ada tempat berbagi cerita. Maka kalau masih ado ama, bahagiakan, senangkan hatinya, kasih makan kesukaannya, tapi sesuai makanan yang sesuai. Iko umurnya lah 70 tahun dia gilo kacang. Makasih, gila agar-agar. Kiri kanan gol, kiri kanan gol. Belikan pakaian kesukaannya, belikan dia karpet, belikan dia kursi cantik, belikan dia cincin, belikan dia gelang emas. Kenapa? Untuk apa orang tua dibelikan? Dia kan sudah mau mati. Bahagiakan hatinya.
senangkan hatinya. Tak ada kebahagiaan bagi orang yang tak berbakti kepada orang tua. Yang selama ini punya silap, punya salah, punya dosa, tidak akan berhasil dalam hidup kalau tidak berbakti kepada ama. Betul? Kepada abah juga. Mungkinkah kalian lahir kalau ama saja tak ada abah? Tidak mungkin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini mendoakan anak-anak kita, Bu. Ibu, ama, walaupun doanya salah, walaupun doanya tak betul, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau ama berang marah, jangan sampai anak hantu. Oh, jadi ghostbusternya. Kalau berang kayaknya imbaunya, calon bupati pesisir selatan, siko. Calon anggota DPR RI, siko sebentar. Maka doakan dia yang baik-baik. Tidak hanya anak ibu, doakan juga Abdul Somad. Walaupun bukan anak ibu, anggaplah sebagai anak ibu. Pulang dari siko untuk anak kami Abdul Somad, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Jangan kini. Ini ingin capek aja mati. Alon lah baru 5 menit. Masya Allah, tabarakallah. Kau gendong amak dari Painan ke Masjidil Haram. Kau bawa tawaf 7 putaran. Naik ke Safa ke Marwah. Kau gunting rambut di Marwah. Tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu ke alam dunia. Meregang nyawa. Dipegangnya tepi apa? Tepi kasur. Keluar urat tangannya. Meregang nyawa melahirkan. Dulu begitu orang melahirkan. Bukan macam segini. Kini kabarnya melahirkan itu mudah saya. Bersin lahir. Lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nan melawan ama, nan melawan aba yang tidak berbakti pada orang tua. Mulai malam ini, mulai 1 Januari 2020, diam. Bagaimana menghadapi orang tua? Saya sudah 70 tahun Pak Ustadz. Diam. Dia bercakap tak berhenti Pak. Sumbekkan salah lawak. Orang tua macam Quran buruk, dibuang berdosa, dibaca tak terbaca. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. 9 kata. Jaga dia, muliakan dia. Kau basuh tapak kakinya, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus kakinya, surga bagimu. Hai yang durhaka, duitmu boleh banyak, jabatanmu boleh tinggi, tapi kau tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kau akan berenang dalam tetesan air matanya. Maka ama jangan pernah menangis, jangan pernah bayi buati, jangan pernah bersedih hati. Kalau dia durhaka, kasih tahu baik-baik. Hei anak setan, jangan. Bekonya jadi setan. Panggil baik-baik. Tapi kami takut sama anak kami Pak Ustadz. Kalau ama takut menasihati anak, ama tinggal buka HP, cari Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Habis itu udah ngakan. Nah, iko ado ceramah dari Ustadz Somad nan patang ceramah di pantai Carocok Painan. Danga. Siapa yang durhaka tidak akan mencium kebahagiaan. Kau Ustadz radikal kau. Ada satu yang paling hebat mak. Ini mak mendangannya. Adonan paling hebat mak. Walaupun amak lah tuo, indak badayo, badan lah lameh, napas lah pendek, malaikat maut lah main tai. Tapi ada yang satu hebat mak. Doa amak menembus pintu-pintu langit. Hai anak muda yang belum juga dapat kerja, hai anak muda yang belum juga dapat usaha, hai anak muda yang bisnisnya tak pernah berhasil. Tempat yang paling makbul adalah baliklah ke kampung halaman. Anak-anak nan di perantauan, pulanglah ke kampung halaman. Cium tangan ama, bahagiakan mereka. Surga di dunia kau dapat, akhirat sudah menanti. Takbir. Datanglah ama-ama ambo kalua masjid, solat di salah satu masjid. Kota tidak boleh disawi, menjaga kode etik dan jurnalistik. Apa kecik ama kau? Ustaz Somad, anak saya di rumah memaksa saya jual tanah.
katanya mau buka usaha. Tanah ini tanah siapa? Tanah saya. Dia nyuruh saya jual tanah. Katanya, emak untuk apa simpan tanah? Nanti emak mati, sebelum mati jual aja. Maik saya tanam bu mak. Maik saya siang ambo. Di alun sarapan pagi. Pengajian habis itu pengajian subuh. Bawa anak ibu ke sini. Bawa anak, mana anaknya ke sini? Ambo berdoa aja waktu itu, jangan sampai anaknya gadang. Iku anak amakku kurang ajar anak amakku. Amak tetap kuat bertahan, jaga tanah amak, jaga rumah amak. Suruh dia mencari, suruh dia bekerja. Kenapa demikian? Karena perbuatan yang paling hebat setelah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Beribadah kepada Allah setelah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada amak dan orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah. Labi mak. Amak-amak kok kare yo suaranya rupanya. Enggak sangko nyuan yang. Labi mak. Ambo tadi mau sangko labi mak. Labi mak belum gitu. Begitulah cintanya amak mendengar pengajian. Kalau kita berjumpa anak kecil di tepi jalan, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, di tepi jalan pakai rok pendek, ini yang membuat dia begini dirinya sendiri atau amaknya? Amaknya di rumah. Anak kecil umur 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, pakai sepatu 5 balai inci. Inyonan berjalan, awaknya nan cameh mencari. Ai kecil. Camehnya takut jatuh. Tapi di Painan, kenapa masyarakat Painan bisa datang tablik akbar seramai ini? Kemana mata memandang manusia saja. Ke bawah manusia, ke atas. Tadi tidak semuanya iku. Iko satu huruf letaga orang. Carocok Painan. Insya Allah tabarakallah. Di atas manusia, di atas, di bawah. Masya Allah. Jangan-jangan di dalam air juga ada juga. Kenapa masyarakat Painan suka mendengar ceramah? Saya yakin dan percaya karena amak-amaknya adalah amak-amak yang solehah. Bapaknya jahat, bapaknya nakal, bapaknya brengsek, bapaknya setan, bapaknya hantu, jin, genderuwo, sundel bolong, tuyul. Tapi kalau maknya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Nah, ini adalah anak-anak yang baik. Tolong angkat tangan yang langsung turun dari planet Mars ke Painan. Ada? Tiba-tiba bangun pagi udah di Painan. Kau dari mana? I'm from Mars. Semuanya melewati rahim. Rahim seorang perempuan. Itulah yang tidak ada bisa diciptakan di Jepang, di Thailand, di Cina. Belum bisa dibuat sampai sekarang, namanya rahim. Merubah muka laki-laki jadi muka perempuan bisa. Apa namanya? Bukan operasi kresek. Ada namanya itu body lady boy. Muko lady, kaki boy. Mukonya muko lady. Lady anak gadis. Anak daru. Anak daru bareh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amak tetap bahagia mak. Jangan pernah bersedih hati mak. Kenapa? Karena ada amal yang tak pernah putus. Amak yang rajin salat doa putui. Amak yang rajin salat tahajud putui. Amak yang rajin baca Quran putui. Tapi ada amal amak nan indah putui. Apa? Anak-anak amak tetap mendoakan tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ambo bangga malam ini nan di mukoku ama-ama. Menunjukkan apa? Masyarakat Painan menghormati ama-ama. Ama-ama nan tua diletaknya di muko. Coba bayangkan kalau anak-anak gadis di muko. Ini kama ama-amanya. Badilah ditinggal di belakang. Tapi mereka menghormati orang tua. Apa kata mereka? Ladies first. Ama-ama di muko. Memuliakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan masyarakat Painan tetap diturunkan rahmat Allah Ta'ala, berkah, selamat, karena tetap memuliakan orang tua. Amin.
menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit nan terakhir. Oh. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu yang di tepi sungai, tepi laut, tepi pantai? Sehat semuanya? Ada masanya kita mau sholat berjamaah, mau membaca Quran, mau membaca Yasin, tapi sudah terbujur kaku di rumah sakit, sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Suara saya jelas kedengaran? Kenapa ceramah malam ini bisa menggelegar? Karena sound sistemnya 2 kali kulkas. Kenapa ceramah saya bisa ditonton, didengar di mana-mana? Karena layarnya bisa dilihat dari muka, dari belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kalian datang terlambat, tak dapat tempat? Panuah, insya Allah. Sedangkan di dunia saja kalian tak bisa masuk, apalagi di surga nanti. Oh Ustadz, jangan menyepelekan Pak Ustadz. Boleh jadi mereka ini lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Oh, diaminkannya pulau. Insya Allah awak sadonan tibo malam iko masuk surga. Sadonan hadir malam iko, nan duduk di atas, nan di belakang, nan di muko. Sado awak iko nan hadir malam iko dimasukkan Allah ke surga. Nan menonton streaming melalui channel YouTube, Instagram dan Facebook masuk surga juga. Cuma agak-agak terlambat sedikit. Bapak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Nanti kalau bapak ibu sudah masuk surga, tolong cari, tanya malaikat, where is Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat, Abdul Somad tidak di sini. Kira-kira jamaah Painan sedih apa tak sedih? Jamaah Painan masuk ke surga, yang pertama dicarinya Abdul Somad. Kata malaikat, Abdul Somad tak di sini. Lalu Abdul Somad di mana? Dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Insya Allah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita waktu pertama lahir, apa yang awak bisikkan ke telingonya? Talingo, nan menjawe anak kecek, azan, nan tua ndak lo tahu. Azan, siapa menjawe azan tadi, nan suaranya lantang kecek, angkat tangan. Mana bi azan tadi? Ambu lagi pitih. Masya Allah. Ambo lagi dek surang. Coba kalau ada gak seratui, ambo serahkan ke Pak Bupati. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di tampek lain indah akan ambo buek, deklah bocor. Waktu anak lahir, yang dibisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat bantu itu. Tak kaju ilahnya. Iku anak lalo. Asyhadu an la ilaha illallah. Azannya slow aja, brother. Pilihlah calon suami yang pandai mengazankan anak. Setuju? Pilihlah calon suami yang bisa membisikkan ke telinga, la ilaha. Ndak ada orang Minangkabau waktu anaknya lahir katih dunia dibisikkannya, beko ambo kirim kuliah ke Jepang. Nanti masalah dunia. Saat lahirnya la ilaha illallah, waktu akan mati, anak awak bisikkan ke telinganya, laqinu mautakum,
talkinkan ke telinga orang dan akan mati. Orang yang mau mati itu bisikkan ke telinganya, la ilaha. Ini banyak sekarang kejadian. Ibu-ibu nampaknya suaminya sudah mau mati, dibisikkannya, Ima sure oto. Udah kanduang. Udah dimasukin tanah. Bisikkan ke telinganya, la ilaha. Ibu siap membisikkan ke telinga bapak, la ilaha illallah? Kalau sakit kue, sakit kare, jangan beko damam-damam puyuh. La apa dia? Lahirnya la ilaha illallah, matinya la ilaha. Dari lahir ke mati, maka zikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bupati la ilaha, jadi polisi la ilaha, jadi nenek mama la ilaha, jadi bundokan duang la ilaha. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang panjang pulau di samping. Padang mahsyar. Panik ceramah sih kau. Masya Allah, tabarakallah. Ambo di painan ko rasu-rasu indak ceramah rasul. Rasu-rasu ngecek-ngecek aja. Kalau ceramah serius itu kan enggak bantu iko. Bantu iko kalau ceramah serius. Ya. Sebentar saja, sebentar. Kalau awak bantu ceramah serius itu kan muka dibuat serius. Sorbannya pun tidak panjang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau awak ceramah serius kan. Sekarang baru kita mulai ceramah. Tadi itu baru mukaddimahnya sih. Masya Allah, tabarakallah. 1 jam kita bersama ini, 1 jam ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna imannya karena akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sempurna ibadahnya karena masjidnya penuh dengan solat berjamaah. Saya tidak ragu sedikit pun tentang pesisir selatan, tentang Painan, pasti masjidnya penuh dengan solat berjamaah. Betul? Sedang pantainya aja sepenuh ini, apalagi masjidnya. Kalau tidak percaya, cari subuh esok. Wisata halal Pantai Carocok Painan. Kenapa halal? Karena tak bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Kenapa halal? Karena perempuan tetap pakai jilbab. Kenapa halal? Karena perempuan tetap pakai longgar di tepi pantai. Jangan pakai jilbab, celananya sempit menjerit. Tolong. Siap? Ambo naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Waktu naik pesawat pulang dari Kairo, Mesir. Naik pesawat, nama pesawatnya Egypt Air. Kenapa Ustaz naik Egypt Air? Gratis. Tapi Egypt Air tidak bisa ke Jakarta. Pesawat Egypt Air dari Kairo turun di Bangkok. Sampai di Bangkok dikasih sarapan pagi. Tiket sarapan pagi. Baik mana orang Bangkok kok. Ambo tengok tiket breakfast. Tak bayang katupek gulai paku. Breakfast. Ambo bawalah tiket breakfast. Pailah ambo tunjuk ke restoran di Bangkok. Ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. Breakfast. Wah, diagihnya lah breakfast. Piring, talu ayam, jauh-jauh naik pesawat, talu ayam lah diagih. Talu ayam, nanas, kates. Di sampingku ada dulu daging bule-bule putih. Bule. Awak bertanya sagan. Masukkan LCMA bertanya. Dari luar negari pulau.
Kau kan Ustaz kaleng-kaleng kau. Ambo nak bertanya, kawan ambo di Sabalah kau orang Mesir. Orang Mesirnya nyo kerajo di kedutaan, nyo bertanya ke ambo, ya Abdul Samad, naam, mahadha, mahadha bahasa Arab, bahasa awalnya kau. Mahadha, ana la a'rif, ndak lo tahu ambo aku. Dan Jawa tanya kayaknya, tanyalah, isalu, tanya. What is this, Mister? Is this the turtle? Turtle, ini ambo turtle kura-kura ninja. Rupanya nih nan putih-putih tuh daging kuro-kuro. Bahasa awaknya kuro-kuro apa? Kura-kura. Kuro-kuro. Daging kuro-kuro. Datang orang Mesir kok dicampakkannya daging kuro-kuro, dimakannya daging talu ayamnya. Ambo indak lalu. Lah ambo baca Allah mabarik lana fi man razaq. Tabayang ambo kuro-kuro. Enggak jadi. Itu tahun 2002 waktu ambo pulang dari Mesir. Kemarin 2019 ambo naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Bangkok, pesawat yang sama, Thai Airlines. Naik pesawat, diagihnya kotak tertulis di situ halal. Ternyata orang Thailand sudah ada perubahan dari 2002 ke 2019. 2002 tak ada makanan halal. 2019 Thailand tidak Islam, tapi dibuatnya apa? Makanan halal. Dia tidak Islam, tapi dia tahu akan ada wisatawan datang. Wisatawan itu bernama Abdul Somad. Jadi kalau ada orang anti halal, anti wisatawan halal, jangan lupa pangsa pasar, segmen pasar yang paling besar adalah dari negara Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei. Mereka perlu halal. Di mana wisata halal itu ada? Datanglah ke pantai Caroco Painan. Apa tak halal? Datang ke pantai Caroco, dibuat pisah laki-laki, perempuan. Pantai Caroco yang perempuan pakai jilbab. Pantai Caroco mau sholat, masjidnya ada. Masjidnya bukan tanggung-tanggung, masjid terapung. Dalam kurung belum selesai. Insya Allah. Dibuat acaranya hari Sabtu. Wisata religi, malam liburan, hari Sabtu mandi-mandi di pantai, malamnya tahajud. Setuju? Tahajud, datang pula anak-anak geng motor, pakai motor. Tapi anak-anak motornya juga tahajud datang tengah malam. Bajunya Harley Davidson, tapi naik Mio. Keren apa tak keren? Keren, luar biasa. Di mana itu ada? Orang Islam mesti bermimpi-mimpi. Thailand yang tak Islam ada satu khusus halal street. Halal street. Street artinya jalan. Satu jalan itu halal semua. Makanannya halal, hotelnya halal, tempat tinggalnya halal. Saya pernah diundang di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Disediakan tempat hotel halal, hotel syariah. Tenang kita. Ini kadang saya sebagai ustadz ini memda tema lama udah perlu malu. Awaklah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke lift di hotel nih. Di muka kiri kanan belakang nampaklah padusi-padusinan bajunya alun selesai dijahit. Padahal ustadz datang lo orang memoto dari luar, cik, diviralkannya pulau. Tapi kalau ada hotel syariah, wisata syariah, wisata halal, hotel halal, makanan halal, maka insya Allah, hai masyarakat yang mau datang berkunjung, wisata religi, ada pulau yang cantik, ada laut yang membiru, Masya Allah. Ustaz tahu dari mana? Kan masih malam gelap, besok kita tengok. Ustaz Somad besok masih ada lagi ceramah untuk peresmian masjid. Kabarnya di atas bukit, Ustaz nanti ceramah di atas bukit, di bawah itu ada pemandangan, ada tempat-tempat cantik, kata Ustaz. Iyalah, saya percaya aja, tak mungkin mereka membohongi Ustaz, iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya lah habis sejam kok.
kita akan mati. Langsung datang. Ustadz jangan sebut mati. Ambo hitung-hitung insya Allah ambo mati 2040. Ibu hitung kapan mati. Bapak hitung kapan mati. Saya akan mati insya Allah 2040. Untuk apa tali kau? Saya lahir 1977. 2040 umur 63 tahun. Mimda tema Tayabawati. Mati loh ibu. Mati Abdul Somad, dikuburkan di Pekanbaru, entah dimanapun dia berada. Sedihkah tidak? Karena orang dari Painan pesisir selatan pasti akan mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad yang pernah ceramah di Pantai Carocok dulu. Al-Fatihah. Jangan kirim gini. Yang penting kita waktu hidup beramal jadi bupati beramal soleh, bangun masjid, gunakan APBD, pondok pesantren, tahfiz, sekolah gratis. Jadi Kapolres Jamal soleh, ajak tahanan-tahanan itu sholat. Setuju? Tahanan-tahanan, maling, pencuri, garong, perampok, narkoba, mereka tak tahu agama, buta. Tahanan-tahanan diajak sholat. Kalau di LP sholat biasa. Di lembaga pemasyarakatan tahanan sholat biasa, karena ada masjidnya, ada suraunya, ada musolanya. Tapi di tahanan polisi, kalau mau menengok di tahanan polisi diajak sholat berjamaah, di mana itu? Datanglah ke Kabupaten Pesisir Selatan. Ibu, kalau ada suami ibu yang tak sholat, serahkan ke kantor polisi Pesisir Selatan. Malam ini juga, biar sholat dia. Hai suami-suami yang tak sholat, kuserahkan kau ke Pesisir Selatan, baru kau tahu. Bangga tak kalau polisi sholat? Bangga kita. Polisi pakai seragam, pakai pistol besi sholat. Ini baru pakai pistol air, tak sholat. Dulu saya kalau mau membaca tak perlu ke lampu. Waktu masa masih sehat. Sekarang sudah tua, makanya kalau mau mengaji baca Quran waktu masih muda itulah, betul? Buka Quran tuh baca. Kalau sudah tua, baru 1 baris 2 baris meleleh air mata. Mengapa menangis mak? Titik ialah 3. Bagaimana menyikapi kasus radikalisme yang menyudutkan agama Islam? Bagaimana menyikapi hari akhir zaman? Tidak akan ada orang yang mengejek Islam kalau dia kenal orang Islam yang ada di pesisir selatan. Ada orang pesisir selatan membunuh orang luar pesisir selatan yang datang kemari. Ada? Siapa nanti bosiko awak pancung kepalanya. Tidak ada. Siapapun yang datang ke pesisir selatan mau investasi silakan datang. Jangan gara-gara rekaman ceramah Abdul Somad malam ini lalu dikatakan isu pesisir selatan tidak aman. Jangankan mau investasi, mau ceramah saja polisinya banyak sekali. Ini dikawal Pak polisi, dibuatkan besi-besi. Ini bukan karena pesisir selatan tidak aman, tapi karena orang pesisir selatan ini terlalu sayang sama ustadznya pula kurus. Kalau sampai sebanyak ini menyalami dia, bertanggalan lah tulang-tulangnya nih. Pesisir selatan terbuka, masyarakat Minangkabau jauh dari sifat radikal. Masyarakat Minangkabau kalau radikal tidak akan mungkin dia buka rumah makan, betul? Masyarakat Minangkabau terbuka, dari tari piringnya itu sudah nampak terbuka. Artinya apa? Kok piring, arti singgalah. Datanglah makan. Masyarakat Minangkabau luar biasa. Masyarakat Minangkabau masyarakat yang terbuka, masyarakat egaliter, masyarakat perantau. Tapi kalau sudah dekat Idul Fitri, Idul Adha, mereka akan pulang ke kampung halaman, membangun negerinya. Maka kalau mau tahu bagaimana lembutnya, baiknya Islam, datanglah ke bumi Minangkabau, bil khusus lagi ke Painan pesisir selatan. Takbir. Anjing menggonggong kapilah. Kalau ada orang ngejek-ngejek Islam radikal, biarkan aja. Islam itu radikal, Islam itu suka membunuh, Islam itu suka. Bilang aja, anjing menggonggong kapilah. Jadi orang sabi ambu anjing. Enggak.
Ndak ada ambo sabi ambo angku waang anjang angku sen waang senan marasonjang. Ustadz, sah atau tidak kalau anak nikah ayahnya tak jadi wali, diganti sama wali hakim karena ayahnya sudah tak tahu kemana? Berarti ayahnya Bang Toib. Kalau ayah indah ado maka urutannya datuk, kalau datuk indah ado maka urutannya abang, kalau abang indah ado urutannya adia, kalau adia indah ado urutannya abang ayah indah ado urutannya adia ayah. 6 wali awak. Alhamdulillah di bumi Minangkabau ada wali, ada nenek mama. Secara adat anak kemanakan dijaga, digendong, dipelihara. Secara syariat Islamnya nikahnya diurus oleh wali dari pihak ayah, sedangkan untuk urusan adat istiadat adalah nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, daunnya tampe banaung, akanya tampe baselo, batangnya tampe basanda. Masih bantu itulah nenek mama awak. Alhamdulillah. Ditampe lain ambo tanya, bantu itu nenek mama. Indak Pak Ustaz, indak dapat lagi bantu akanya tampe basanda. Indak. Mangapa itu? Inyo pohon bonsai Pak Ustaz. Nenek mamanya bonsai. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau ada orang yang tidak sholat, jangan kita yang menasihati dia. Mentang-mentang kalian sudah ngaji, anak muda, bapakmu tak sholat, lalu kau panggil bapakmu, ayah sini sholat, urusan neraka jahanam. Sampaikan ke nenek mama yang cakapnya didengar. Nenek mama, yo, apa ambo ndak sekolah, ndak sholat tuh nenek mama, tolong nasihatinya. Kecil nenek mama, ambo pun lah lama juga ndak sholat. Kona nenek mama bonsai kok. Ambo di bumi Minangkabau ceramah sasuku hati ambo. Sebab orang tu nak akan berang ambo. Orang Minangkabau tidak menganggap ambo ko ustad luanan ceramah sebagai ustad undangan. Mereka menganggap ambo adalah anak kemanakan dan pulang ke kampung halaman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau di kampung orang mana kan pulau awak mana begitu ha? Tentu awak pura-pura bisa misalnya. Assalamualaikum. Kalau gitu jaim awak kan jaga image. Apa hukum perempuan memakai obat? Obat apa kok? Obat menahan haid saat umroh dan bagaimana menyikapi diri belum nikah orang tuanya minta mahar terlalu besar. Iko nampak bertanya kok laki-laki kok. Darurat tubihul ma'zurat, membolehkan yang terlarang. Hukum aslinya maaf. Mungkin cakap ambo kok indak berkenan di hati, pantang. Tapi dek hukum fikih ambo jawe, biarkanlah darah haid mengalir normal biasa. Tapi karena alasan umroh, orang yang sudah berniat labbaik Allahumma umrah, maka dia mesti tawaf dalam Masjidil Haram. Kalau dia dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh tawaf. Maka cara biar supaya tidak terjadi, padahal umroh hanya 11 hari. Selama 11 hari itu dia tahan keberangkatan jadwalnya. Tidak ada keberangkatan umroh mengikut jadwal haid. Enggak ada pilot tuh batanya sudah berhenti gitu, enggak ada. Maaf beribu maaf. Oleh sebab itu maka ulama berfatwa boleh memakan penangkal haid, pil apa namanya? Itu penunda dengan syarat konsultasi ke dokter. Tanya, Pak dokter, tanya dokter yang amanah. Assalamualaikum Bu dokter, Ibu kalau periksa ke dokter nan padusi. Kecuali di painan kola mati saya dokter pedusi. Tinggal lapak ko dokter surang. Banyak karena kini ibu-ibu nak lo mau ke dokter pedusi. Ibu ke dokter mana? Itu ada dokter yang muda yang ganteng itu. Nah, kok gatal. Ibu-ibu mesti ke dokter perempuan.
Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Nan kedua, masalah mahar terlalu mahal. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun. Khadijah janda berumur 40 tahun. Maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah. 1 ekor onta paling murah itu pun onta-onta yang udah pensiun lah. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. 20 ekor 1 miliar. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Mahal apa murah? Banyak namanya saya kan? Jangan gara-gara ini nanti besok pagi masyarakat Painan unjuk rasa ke Pak Bupati. Jangan undang Ustadz Somad lagi karena dia merusak harga mahar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Nabi itu kaya, Nabi itu berharta. Nabi menikah dengan perempuan, maharnya dia buat tinggi. Tapi dia bicara untuk umatnya, perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling murah maharnya. Baru agak tenang seketik. Tadi waktu Ambu Sabwi, Nabi menikah, maharnya 1 miliar. Perempuan yang paling baik, paling murah maharnya. Ibu, bagi tahu ke suami ibu, ke bapak, kalau datang nanti anak-anak muda ini, jangan minta macam-macam, mintakan saja, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju bu? Lah, masuk. Datang mereka dengan mobil mewah, dengan harga yang mahal. Jangan kau terima, rupanya tak sembayang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang, apa gunanya? Ibu besok kalau ada suaminya yang tak sembayang, nyanyikan lagu itu besok sambil masak nasi goreng. Sepohon kayu walaupun hidup. Lagu kau biasa ndak lagu iko. Iyo ada laki orang ndak sembayang tu. Mudah-mudahan tenggelamnya di pantai Cerocok gitu. Ya Allah, mudah-mudahan semua suami-suami yang belum sholat bukakan pintu hatinya supaya sholat ya Allah. Banyak juga. Ibu punya menantu, mobilnya mewah, hartanya banyak, rumahnya megah, tapi tak sembahyang. Mau? Banyaklah ibu-ibu yang ngomong ke saya, Ustadz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia akan bahagia karena mobilnya mewah, karena rumahnya megah. Rupanya Pak Ustadz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Apa tak babi hutan? As-salatu khairum minan naum. Kata ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang, memang betul Pak Ustaz. Memang babi hutan Pak Ustaz. Udahlah polisi, punya jabatan, sholat di masjid pula. Beruntung apa tak beruntung ibu kok? Entahlah, kasihan deh lu. Ada seorang gadis melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Mana bisa? Tapi tak pernah melakukan hubungan suami istri. Ada-ada saja. Ikolah pertanyaan yang paling aneh. Udahlah kertasnya ditulis di sampul kue. Ada seorang gadis nikah di bawah tangan, tak pernah melakukan hubungan suami istri. Apakah status perempuan tersebut masih gadis atau janda?
Apa lah gue ditanya? Kau dengar baik-baik ya. Ada mempelai laki-laki. Yang pertama, ada wali dari perempuan, ada mahar, ada ijab kabul, ada 2 saksi. Mempelai laki-laki, ada wali lah ada, 2 saksi ada, mahar ada, ijab kabul ada, sah. Walaupun apa ya, awak sagan menjalihkannya di muka nenek mama. Sebab nenek mama awak memang pohonan gadang, bukan bonsai kok. Tapi insya Allah paham tuh ya. Kalau inya sudah melaksanakan akad, maka setelah akad itu perempuan ini masalah janda tak janda, mana mau tahu? Mana tahu kamu mengalami menikah perempuan itu. Jangan mau nikah bawah tangan. Disabi juga namanya nikah siri. Sebab perempuan yang nikah siri kalau terjadi sesuatu tidak bisa menuntut ke pengadilan. Saya ulang sekali lagi, anak-anak gadis, adik-adik ambo, anak kemanakan ambo, jangan mau tertipu dengan laki-laki buaya darat. Buaya kau binatang paling setia, selamanya dilawi. Kalau naiknya ke darat. Sado binatang nan dilawi kalau naik ke darat. Oh, lintah darat, buaya darat. Insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. 5 balai mini, 5 balai, 5 balai, 5 balai. Kertas pertanyaan yang tidak terjawab malam ini akan ambo bawa pulang ke Pekanbaru. Ambo jawab dalam bentuk video, akan dimasukkan ke YouTube. Jangan lupa buka Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ternyata kita sudah bersama 90 menit. Mudah-mudahan 90 menit ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Tidak ada gunanya mendengar ceramah 90 menit kalau tidak ada perubahan. Yang selama ini tidak sholat menjadi sholat. Yang sudah sholat, sholat berjamaah. Amin. Yang selama ini belum pakai jilbab panjang. Amin. Yang sebelum ini jilbabnya pasrah tapi tak rela, menjadi jilbab yang lillahi ta'ala. Amin. Yang selama ini mau bunuh diri, mau terjun ke laut, tak jadi karena dia sudah ada harapan besar, masalah hidup besar lagi, nikmat Allah. Allahu Akbar. Di akhir majlis mari kita berdoa sama-sama ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan pesisir selatan negeri aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan pesisir selatan painan negeri yang aman, damai, tentram ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan pesisir selatan dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Bagi yang hatinya belum tersentuh hidayah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami di pesisir selatan menjadi para penghafal Quran. Allahumma balligh maqasidana.
sampaikan niat kami, tuntaskan niat baik kami mendirikan masjid terapung di pantai pesisir selatan. Sampaikan niat kami membangun pondok pesantren tahfiz Quran gratis untuk anak yatim, fakir miskin dan duafa ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Bapak-bapak pemimpin kami yang hadir malam ini, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang amanah ya Allah. Selamatkan mereka dan kami semua dari azab neraka jahanam ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ambil sampah-sampah, botol-botol. Malu kita besok ditengok orang pantai Cerocok kotor gara-gara siapa? Gara-gara Ustaz Somad. Siap jaga kebersihan. Siap pulang dengan tenang. Siap pulang dengan rapi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.